Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Saiful Hamzah Nasution, staf pengajar di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan KABRI. Di pertemuan hari ini, bahasan utama kita adalah terkait dengan irisan bidang dengan menggunakan KABRI. Di dalam pertemuan ini, nanti saudara akan mempelajari seperti apa irisan bidang. Kemudian saya akan menambahkan beberapa referensi terkait dengan KABRI. Jadi saudara bisa membaca referensi itu, mempelajari lebih lanjut, dan tentunya akan ada soal latihan di akhir pertemuan ini. Saudara, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Saya Saiful Hamzah Nasution, salam Cakrawala. Irisan bidang. Dalam pertemuan ini akan dibahas terkait dengan irisan bidang menggunakan software aplikasi KABRI 3D. Di dalam presentasi ini akan berisi materi terkait dengan irisan bidang, bahan bacaan lanjutan, dan soal latihan. Baik, kita lihat irisan bidang. KABRI 3D dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang terkait dengan irisan bidang. Tools yang digunakan untuk menyelesaikan irisan bidang antara lain midpoint, line, segmen, dan polygon. Gambar di bawah ini menunjukkan aplikasi KABRI untuk menyelesaikan masalah terkait dengan irisan bidang. Jadi diberikan kubus, kemudian ada suatu titik tertentu, dan kita diminta untuk membuat irisan bidang yang melalui titik-titik yang telah ditentukan. Baik, menyelesaikan soal irisan bidang menggunakan KABRI 3D. KABRI 3D dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang terkait dengan irisan bidang. Berikut disajikan penggunaan KABRI 3D dalam menyelesaikan soal irisan bidang. Soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui kubus ABCD, EFGH dengan titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada pertengahan segmen AB, CG, dan GH. Lukislah irisan bidang dari ABCDFGH yang melalui titik P, Q, dan R. Alternatif penyelesaian dengan KABRI 3D. Yang pertama, buatlah kubus dan beri nama untuk tiap titik-titik sudutnya. Kemudian, jadikanlah kubus tersebut menjadi kerangka kubus dengan cara klik kanan kubus, pilih Surface Style, dan pilih Empty. Jadi ini adalah tampilannya. Kita mau buat kubus, kemudian kita buat kerangkanya seperti ini, dan kita beri nama untuk tiap titik sudutnya dengan A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, buatlah titik P, Q, dan R yang berturut-turut merupakan titik tengah AB, CG, dan GH. Untuk membuat titik tengah, jadi ini adalah Tools Relative Construction, kemudian pilih Midpoint. Berikutnya, setelah mengaktifkan tool Midpoint, arahkan kursor pada sisi AB, kemudian klik. Lakukanlah pada sisi CG dan GH, sehingga terbentuk titik P, Q, dan R secara berturut-turut. Berikan label untuk titik tersebut. Jadi ini adalah kita menentukan titik tengah dari AB, titik tengah dari CG, dan titik tengah dari GH. Masing-masing titik ini kita beri nama label sebagai P, Q, dan R. Seperti ini. Selanjutnya, buatlah garis yang melalui RQ dari menu Curve Tools, pilih Line. Buatlah juga garis yang melalui DC, AD, dan DH. Misalkan titik potong garis yang melalui RQ dan DH adalah S, dan titik potong garis yang melalui RQ dengan DC adalah T. Karena T dan P itu adalah sebidang, maka dapat dibuat garis melalui T dan P. Garis ini akan memotong BC dan perpanjangan AD. Misalkan titik potongnya berturut-turut adalah U dan V. Karena V dan S itu adalah sebidang, maka dapat dibuat garis melalui V dan S. Garis ini akan memotong AE dan perpanjangan DH. Misal titik potongnya berturut-turut adalah W dan X, maka irisan bidang yang dimaksud adalah bidang PUQ RXW, seperti yang disajikan dalam gambar di samping ini. Buatlah poligon yang melalui titik PU, Q, RX, dan W. Jadi ini adalah hasil dari penyelesaian soal dengan menggunakan KABRI. Jadi diberikan ada kubus, kemudian ada titik P, Q, dan R yang merupakan titik tengah dari AB, CG, dan GH, maka irisan yang terbentuk adalah bangun segi 6 seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini.
Apabila Anda ingin mengetahui Cabri lebih lanjut, silakan baca link bacaan lanjutan ini. Baik, sekarang kita praktek di Cabrinya untuk masalah yang sebelumnya. Baik, ini kita buka Cabrinya, Cabri, dan ini adalah soalnya. Kita ulangi kembali ya. Ini kita hapus saja karena ini tidak perlu ya. Jadi titik ini kita hapus saja sehingga menjadi daerah seperti ini. Pertama adalah kita membuat kubus terlebih dahulu dengan menggunakan tools cube. Ini kita klik di sini, kemudian pusatnya di sini, kita tarik seperti ini. Kemudian ini akan kita buang sisi-sisinya ya dengan cara klik kanan. Kemudian dari surface style kita pilih ontik. Kemudian di sini kita buat titik yang merupakan titik ini titik yang di sini, titik sudut ini. Jadi masing-masing titik sudut kita buatkan titiknya. Ini pun juga demikian, dan ini juga demikian. Ini adalah di vertexnya, kemudian yang ini di vertexnya. Selanjutnya kita akan memberikan label pada masing-masing titik potong. Ini adalah A, kemudian diklik titik ini kita beri label B, klik di titik ini kita beri label C, klik di titik ini kita beri label D, klik di titik ini adalah E, kemudian ini adalah F, kemudian di sini adalah G, dan di sini adalah H. Setelah itu kita sudah membuat seperti ini. Kita akan menentukan titik tengahnya. Jadi kita mencari titik tengah. Berarti ini midpoint. Jadi kita arahkan ke segmen AB. Ini adalah titik P. P itu titik tengah dari AB. Kemudian Q itu titik tengah dari CG, dan HG titik tengahnya itu adalah R, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa memberikan nama di titik ini adalah P, kemudian di sini itu adalah Q, kemudian di sini adalah R. Karena R dengan Q itu sebidang, maka kita bisa membuat garis yang melalui titik R dan titik Q. Kemudian kalau kita perpanjang ruas garis DH dan kita perpanjang ruas garis DC, maka kita mendapatkan titik potong. Titik potongnya adalah ini, adalah titik potongnya, yang ini adalah ini. Kemudian karena titik potong ini dengan titik P itu adalah sebidang, maka kita bisa membuat garis yang melalui titik ini dan titik potongnya, katakanlah ini. Kemudian ini kita perpanjang juga, ruas garis AD kita perpanjang, dan ini kita dapatkan titik potongnya, dia di sini. Oke, dengan sini adalah titik potongnya. Oke, sudah muncul. Nah, karena titik potong ini dengan titik ini adalah sebidang, maka kita bisa membuat garis yang melalui titik ini, kemudian dan titik ini. Oke, ini kita buat titik potongnya. Jadi garis ini memotong FA, jadi seperti ini. Nah, ini adalah titik-titiknya. Kemudian garis ini memotong segmen AF, jadi kita buat garis dengan segmen kita ulangi, kita membuat titik potong ini dengan ruas garis ini, akhirnya ketemu titik potongnya ini. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa titik potong. Oh ya, yang di bawah ini belum ya. Jadi ya di sini ruas garis ini dengan ini, titik potongnya adalah di sini. Sekarang kita manfaatkan tools polygon, karena titik ini kemudian sebidang dengan ini, dan ini sebidang dengan ini sebidang dengan yang di sini, ini sebidang dengan R sebidang dengan titik ini, dan ini sebidang dengan ini. Oke, jadi ini merupakan irisan bidang antara kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan titik P, Q, dan R. Nah, mudah bukan? Baik, untuk menambah latihan saudara, di sini tersedia beberapa soal. Jadi di sini ada 10 soal yang kami berikan. Silakan saudara menjawab soal ini dengan menggunakan Cabri 3D. Baik saudara, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Saya Saiful Amsanastion. Salam Cakrawala.